Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pemirsa dan pendengar di seluruh Nusantara. Semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Jumpa kembali dengan Jagat Horor. Kali ini dengan judul cerita Bayi Bajang, kiriman dari Bapak Juli. Sebelum masuk dalam cerita, saya selalu ingatkan kembali pada para pendengar dan pemirsa, cek kembali pintu dan jendela Anda. Jangan lupa dikunci rapat-rapat dan pastikan di kolong meja dan kolong ranjang Anda tidak ada satu apapun. Selamat mendengarkan. Setiap mendekati sandikala, langit lembayung kuning dan tahrim masjid sudah terdengar. Ketika ayam-ayam sudah masuk ke kandang dan kelelawar pada keluar, hatinya Wiratmojo selalu gelisah. Dikarenakan di setiap menjelang maghrib, anaknya pasti menangis tiada henti. Memang anak kecil menangis itu sudah biasa, tetapi menangisnya anaknya Wiratmojo ini tidak biasa, karena nangisnya pasti saat menjelang maghrib, atau orang-orang selalu bilang sandi kala. Kalau siang atau malam, si kecil selalu bahagia, gembira dan tenang. Keanehan inilah yang menjadi pertanyaan di hatinya Wiratmojo, yang merupakan sebuah keanehan. Setelah kepindahannya ke rumah mertuanya, inilah suasananya berubah menjadi aneh. Ditambahkan perilaku anaknya yang bernama Bagas, yang berumur 1,5 tahun, yang selalu menangis ketakutan, seperti melihat sesuatu yang menakutkan di pandangannya. Tidak sesekali Wiratmojo merasakan suasana yang bikin bulu kuduknya selalu merinding. Seperti malam ini, ketika Wiratmojo harus mengerjakan lembur pekerjaannya. Telinganya mendengar suara tangisan bayi yang lirih. Sepintas dia kira yang menangis adalah anaknya. Tetapi setelah dilihat ke kamar anaknya, ternyata anaknya ini tertidur pulas di pelukan ibunya. Bulu kuduk Wiratmojo seketika berdiri
sebab dia tahu tetangganya tidak ada yang mempunyai anak kecil maupun bayi. Lehernya semakin menebal dan merinding mengingat malam ini malam Jumat Kliwon yang katanya waktu-waktu yang disenangi para hantu pada keluyuran dan bergentayangan. Jam dinding sudah menunjukkan 12:30 malam. Suasana malam yang sepi, keadaan luar yang gelap, dan tidak terdengar suara binatang apapun menambah suasana seram malam itu. Bulan purnama yang cahayanya menembus lubang angin jendela. Suara tangisan anak kecil itu masih terdengar pelan-pelan. Kadang hilang, kadang muncul lagi. Karena rasa penasaran di hatinya Wiratmojo, kemudian mengendap-endap keluar ke teras rumah. Ketika sudah di teras, suara bayi itu yang sedang menangis hilang seketika. Namun ketika Wiratmojo hendak masuk ke dalam rumah, suara bayi itu terdengar kembali. Karena masih penasaran, Wiratmojo kembali keluar halaman rumah dan mengelilingi pekarangan rumah mertuanya itu. Diberani-beranikannya hatinya dan menoleh ke kanan dan ke kiri. Siapa tahu ada orang yang membuang bayi karena kelahirannya tidak diharapkan. Namun setelah berkeliling berkali-kali, Wiratmojo tidak menemukan apapun yang mencurigakan. Ketika ingin kembali ke rumah, langkahnya Wiratmojo tiba-tiba terhenti karena dia mencium bau bunga melati yang menusuk hidung. Wiratmojo heran karena dia tahu kalau mertuanya tidak menanam bunga melati. Wiratmojo seketika ingat dengan omongan temannya yang belajar tentang hal kebatinan. Menurut temannya itu, apabila kamu mencium bau bunga melati tengah malam, itu menandakan adanya hantu yang lewat di dekat kamu. Seketika, segera cepat-cepat Wiratmojo langsung masuk ke dalam rumah kembali. Setelah selesai menyimpan pekerjaannya ke dalam komputer, kemudian masuk ke kamar tidurnya, menyusul tidur istrinya. Hari berikutnya, Wiratmojo menceritakan keanehan yang menimpa anaknya kepada teman sekantornya yang bernama Galuh. Saran Galuh, Wiratmojo dianjurkan menemui orang pintar yang paham tentang hal gaib yang bernama Mbah Parmo. Terdorong rasa penasaran, Wiratmojo menuruti
sarannya Galuh. Kira-kira setelah jam 8 malam, Wiratmojo mendatangi rumah Mbah Parmo. Setelah bertemu, kemudian Wiratmojo mengutarakan maksud dan tujuannya bertamu. Mbah Parmo tidak banyak berbicara. Mbah Parmo hanya menasehati agar Wiratmojo lebih mendekatkan diri kepada Tuhan dan memperbaiki ibadahnya, dan menyuruh Wiratmojo berpuasa mutih selama 7 hari 7 malam, dan di akhir puasa tidak boleh tertidur, harus berjaga semalam suntuk. Wiratmojo akhirnya melaksanakan nasihat dan saran Mbah Parmo. Di hari pertama tidak terjadi hal aneh apapun. Anaknya masih tetap menangis tiada henti seperti biasanya. Setelah 5 hari berpuasa, anaknya ini sudah tidak menangis lagi. Hatinya Wiratmojo begitu senangnya. Hatinya ingin segera cepat-cepat menyelesaikan laku tirakatnya itu. Di hari terakhir, Wiratmojo tidak berbuka dan tidak tidur. Menjelang maghrib, tiba-tiba anaknya ini menangis lagi. Tetapi Wiratmojo sudah tahu apa penyebabnya. Yang selalu menangis ketika menjelang maghrib, ternyata ada wujud bayi cebol yang menakut-nakuti anaknya itu. Bayi cebol itu juga sudah tidak seperti bentuk manusia yang umumnya. Kulitnya kering seperti mumi. Seketika Wiratmojo marah. Kamu siapa? Berani-beraninya mengganggu anakku? Apa kamu golongan jin? Tanyanya dengan marah. Aku ini bukan manusia, tetapi aku ini kakaknya anakmu. Aku iri dengan adikku yang selalu disayangi dan dirawat dengan baik, tetapi aku disia-siakan. Sampai nama pun aku tidak diberikan, jawab bayi cebol itu dengan tidak melihat wajah Wiratmojo dengan mata melototnya. Wiratmojo langsung terkejut dan berkata, "Nanti dulu, bagaimana bisa kamu bilang mengaku kakaknya anakku? Padahal anakku ya cuma Bagas satu-satunya itu. Terus kamu ini sejatinya siapa?" "Aku ini dulu lahir sebelum anakmu dan sebelum ibuku menikah dengan kamu. Tetapi ibuku tidak mau melahirkan aku, sehingga aku digugurkan dan dikubur di belakang rumah ini. Makanya aku tidak terima jika ibuku atau istrimu lebih sayang dengan adikku." Wiratmojo berkata kembali, "Oh, begitu toh. Tetapi walaupun beda ayah, dia itu tetap adikmu sendiri kan? Kenapa kamu ganggu terus adikmu itu?
Seharusnya kamu ikut menjaga adikmu, bukannya kamu takut-takuti begitu. Sekarang kamu mau minta apa? Bayi cebol itu pun menjawab, aku cuma meminta kuburanku dirawat dan diberikan nama. Sehabis itu tidak aku akan mengganggunya lagi. Wiratmojo menjawab kembali, kalau itu permintaanmu, aku akan kabulkan. Namun kamu harus janji, kamu jangan ganggu adikmu lagi. Kamu kuberikan nama Cahyo Eka Putra. Kemudian bayi cebol itu terlihat gembira sekali. Hore, hore, aku sudah punya nama. Terima kasih ya Bapak. Sekarang aku tidak akan mengganggu adikku lagi, ucapannya bayi cebol itu sambil merangkak meninggalkan Wiratmojo. Dan mablas, perginya bayi cebol itu hilang dari pandangan. Di hari-hari berikutnya, Bagas sudah tidak menangis lagi. Dengan senang hati, Wiratmojo juga merawat kuburan kecil itu yang berada di belakang rumah mertuanya. Apa yang diceritakan bayi cebol tentang istrinya yang pernah hamil sebelum menikah dengan dirinya, ia simpan dan pendam di hatinya demi keutuhan keluarga. Wiratmojo tidak ingin membuka kembali aib yang sudah terlupakan dan disimpan rapat istrinya. Wiratmojo hanya ingin keluarganya tetap utuh. Menurutnya, yang sudah terjadi biarlah terjadi. Dia hanya percaya setiap orang punya rahasia masing-masing yang tidak ingin diketahui. Wiratmojo juga merasa punya rahasia yang belum diceritakan pada istrinya sampai sekarang. Walaupun begitu, Wiratmojo tidak pernah putus selalu mengirimkan doa kepada bayi cebol itu agar arwahnya tidak bergentayangan. Ketika setiap malam tidur, Wiratmojo selalu bermimpi berjumpa dengan bayi cebol itu. Dalam mimpinya, bayi cebol itu terlihat bahagia dan kini sudah tidak cebol lagi, sudah mempunyai bentuk seperti anak manusia pada umumnya dan seperti pinang dibelah tiga, mirip dan persis istrinya dan anaknya Bagas. Selesai. Demikianlah sahabatku semuanya, cerita kali ini semoga bermanfaat dan menghibur. Saya beserta jajaran direksi yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalam.